Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kita kali ini yaitu tentang 7 golongan orang yang tidak bisa mencium aroma surga. Surga adalah tempat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai imbalan terhadap setiap amalan yang telah dikerjakan oleh umat manusia selama hidup di dunia. Namun sayangnya, tidak semua manusia bisa merasakan nikmatnya surga. Tentu saja, surga hanya diperuntukkan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 17, yang artinya, tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Di dalam kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran tentang indahnya surga. Sahabat beriman, kenikmatan yang luar biasa akan dirasakan tiap penghuninya sebagai balasan yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dilansir dari berbagai sumber, 7 golongan orang yang tidak bisa mencium harumnya surga. Yang pertama adalah orang yang sombong. Sikap sombong menjadi salah satu bagian dari sikap manusia, memang sudah seharusnya dihilangkan. Tentu saja sikap sombong ini tidak disukai banyak orang. Bahkan sikap sombong membuat pelakunya haram untuk masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, itu tidaklah termasuk kesombongan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu indah dan menyukai keindahan. Akan tetapi, sombong itu adalah siapa yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia dengan kedua tangannya, yaitu hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang kedua, yaitu wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Pada zaman sekarang ini, ada banyak sekali perempuan yang berpakaian modis dan mengikuti perkembangan alias tren masa kini. Namun bagi Islam dianggap telanjang. Berpakaian tapi telanjang maksudnya adalah mereka yang berpakaian tapi memperlihatkan bentuk lekuk tubuhnya, juga berpakaian yang tipis. 2 golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, kaum membawa cambuk seperti ekor sapi. Dengannya ia memukuli orang dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan. Rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini. Hadis riwayat Muslim. Kemudian golongan yang ketiga, yaitu orang yang mengamalkan ilmu akhirat untuk mencari duniawi. Sebagian orang tentu ada yang mengaku sebagai orang yang paham agama, namun menjual jasa mereka dengan sejumlah uang. Dalam hal ini, mereka kadang mengaku-ngaku sebagai ustadz atau ustazah. Barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya untuk Allah, namun ia tidak menuntutnya kecuali untuk mencari dunia, maka pada hari kiamat ia tidak akan mendapatkan bau surga. Hadis riwayat Ibnu Majah
Abu Dawud dan Ahmad. Hal ini hadis yang sahih. Sahabat beriman yang keempat adalah wanita meminta dicerai tanpa alasan syar'i. Membina rumah tangga memang tidak mudah untuk dijalani. Pasti ada saja alasan atau masalah yang timbul. Sayangnya, beberapa dari masalah itu tidak dapat diselesaikan hingga munculnya perceraian. Perceraian adalah perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i, permintaan dicerai adalah gerbang menuju ditolaknya seorang wanita menuju surga Allah. Perceraian boleh saja dilakukan untuk menyelamatkan keluarga dari kemudaratan yang lebih besar. Akan tetapi, jika ada wanita yang meminta cerai tanpa suatu alasan, ancamannya adalah tidak bisa mencium bau surga. Siapapun wanita yang meminta talak pada suaminya tanpa alasan, maka bau surga haram baginya. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Kemudian golongan yang kelima, yaitu bernasab bukan pada ayahnya. Nasab adalah salah satu hal yang dijaga oleh Islam. Orang yang mengaku sebagai anak orang lain yang bukan ayahnya bisa saja mendapatkan ancaman tidak bisa mencium bau surga. Oleh karena itu, Islam melarang umatnya menisbatkan nama pada nama orang tua angkat. Barang siapa mengaku keturunan dari orang lain yang bukan ayahnya sendiri, tidak akan mendapatkan bau surga. Padahal bau surga telah tercium pada jarak 70 tahun atau 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Ahmad dan sahih. Sahabat beriman yang keenam adalah orang yang menyemir rambutnya dengan warna hitam. Mewarnai rambut diperbolehkan dalam Islam. Namun jika mewarnainya dengan warna hitam, maka itu tidak diperbolehkan karena dianggap melanggar kodrat. Sepele namun bisa menghalangi kita untuk mencium aroma surga. Pada akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang mengecat rambutnya dengan warna hitam seperti warna mayoritas dada merpati. Mereka tidak akan mendapat bau surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Golongan yang ketujuh yaitu orang yang membunuh kafir mu'ahad. Agama Islam sangat menjunjung tinggi kesetiaan dan perdamaian. Islam pun melindungi hak-hak dari manusia sebagaimana diatur dalam syariat. Maka dari itu, seorang muslim tidak diperbolehkan membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan pemerintah Islam, yaitu kafir mu'ahad. Barang siapa membunuh orang kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau wangi surga. Hadis riwayat Bukhari. Nah, sahabat yang beriman, itulah 7 golongan orang yang tidak dapat mencium wangi surga. Jadi hindari ketujuh hal tersebut. Sahabat beriman, demikianlah, semoga bermanfaat. Amin.